Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah akan menampung setiap masukan dari masyarakat terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Hal ini disampaikan Ferry merespon sorotan warganet terhadap lokasi sejumlah bangunan koperasi yang berada di area-area yang tidak lazim. Kita akan membahas masalah pemilihan lokasi, potensi ekonomi, sekaligus potensi kerugian yang mungkin terjadi bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha. Selamat malam, Ibu Farida. Selamat malam, Mas Ruli. Baik, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, ini ramai sekali di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang dikatakan ada di atas gunung, ada di tengah persawahan, ada yang saling berdempetan. Sebenarnya bagaimana penentuan letak ataupun lokasi Koperasi Desa Merah Putih ini sejauh ini, Bu Farida, silakan. Terima kasih, selamat malam Mas Ruli. Yang pasti satu, bahwasanya penentuan lokasi ini bukanlah penentuan satu atau dua pihak saja. Menurut Inpres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa Merah Putih, penentuan lokasi ini dikoordinasikan antara pengurus koperasi, kepala desa sebagai ketua dewan pengawas dan juga dengan agrinas untuk memenuhi persyaratan. Di antara salah satu persyaratan lokasi bisa dibangun, itu yang pertama ukurannya 1000 meter persegi, karena nanti bangunannya ukurannya 20 kali 30, kurang lebih 600 meter persegi, dan letaknya strategis. Kami perlu informasikan bahwasannya aset tanah atau lahan yang dibangun untuk Koperasi Desa Merah Putih ini aset tanah atau lahan milik pemerintah desa, bisa jadi milik dari pemerintah kabupaten, kota atau provinsi, bisa jadi pemerintah pusat atau BUMN, sehingga pasti beragam pilihannya. Dan kita pastikan itu adalah pilihan yang terbaik yang dimiliki aset yang ada di desa tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga tidak benar kalau pembangunannya asal. Seperti yang tadi video dijelaskan di Kabupaten Bandung tersebut, Kepala Desa beserta dengan Koperasi dan Agrinasnya sudah memberikan klarifikasi bahwasanya memiliki pertimbangan tertentu kenapa kemudian dibangun di situ. Itu adalah bentuk kewenangan mereka, karena pada dasarnya Koperasi Desa Merah Putih ini pemilikannya adalah milik warga desa. Baik. Tentu saja bangunan dan fasilitasnya ini akan menjadi aset desa, sehingga kita berharap penentuan lokasinya ini dikoordinasikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat desa yang diwakili oleh pengurus dan kepala desa yang ada di desa tersebut. Baik, berarti lokasi strategis yang diharapkan oleh pusat, Bu, sebenarnya dengan di tempat lokasi dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih ini. Apabila kita berharap kepada pemerintah desa sendiri, Bu Farida, apakah ada kekhawatiran ada lokasi yang bisa dikatakan tidak terlalu strategis yang dimiliki oleh pemerintah desa hingga terpaksa cukup jauh gitu? Karena kalau melihat mungkin lokasi strategis yang berada di tengah kota, dekat dengan pemukiman itu memang tidak dimiliki oleh pemerintah desa sendiri, Bu Farida. Bagaimana mencoba untuk mengelaborasi hal tersebut? Yang pasti strategis ini kan di masing-masing desa pasti berbeda. Desa itu juga memiliki topografi yang berbeda, memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda juga. Itu yang pasti menjadi salah satu ukuran. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini selain sebagai gerai retail atau kebutuhan dasar hari-hari oleh masyarakat desa yang ada di situ, Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi off-taker atau agregator produk-produk yang dihasilkan di desa tersebut, baik itu perkebunan, pertanian maupun UMKM. Sehingga ukuran strategis ini pasti sudah dipikirkan secara matang oleh kepala desa sebagai ketua Dewan Pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bersama dengan pengurusnya. Kira-kira begitu. Baik. Ini kan banyak sekali sebenarnya laporan di sosial media gitu ya, mempertanyakan lokasi dari Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan evaluasi-evaluasi membangun tersebut. Apabila memang nanti ada laporan dari masyarakat bahwa lokasi
dari Koperasi Desa Merah Putih ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa karena memang mungkin keterbatasan lahan dimiliki oleh pemerintah desa, kemudian sulit diakses dan juga lokasinya yang mungkin jauh dari pemukiman. Bagaimana mekanisme masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut dan berharap bahwa lokasi Koperasi Desa Merah Putih itu bisa benar-benar dijangkau dengan mudah oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, Bu Farida? Ya, Mas Rudi, kami di Kementerian Koperasi seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Ferry Juliantono, kita sangat terbuka terkait dengan masukan, kritik, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, terkhusus terkait dengan pembangunannya. Ya. Itu bagian dari kekuatan dari masyarakat untuk bersama-sama memastikan, mengawal dan memastikan bahwasannya program Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Yang kedua, masyarakat kami di Kementerian Koperasi sangat terbuka atas kritikan dan masukan tersebut. Kita bahkan punya call center yang ada di Kementerian Koperasi, baik itu call center yang ada di laman media sosial maupun call center yang ada di gedung Kementerian Koperasi yang ada di Jalan Rasuna Said. Kami terbuka atas hal tersebut dan kami sangat senang tentu saja atas atensi dari masyarakat secara umum ikut mengawasi dan ikut mengawal atas terselenggaranya pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, laporan-laporan tersebut tentu kita tindak lanjuti seperti halnya yang tadi disampaikan, kami atensi, kami tindak lanjuti, kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan Agrinas sebagai pelaksana pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Kami mengatensi itu dan manakala memang tidak sesuai dengan yang direncanakan akan ada evaluasi terkait dengan hal tersebut. Baik, ini kan sejumlah bangunan fisik dari koperasi sudah berdiri di banyak wilayah, baik yang dekat pemukiman maupun yang dinilai oleh masyarakat ternyata jauh dari pemukiman. Dan bagaimana dari upaya dari Kementerian Koperasi sebagai pemerintah pusat ini untuk menjamin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa sustain dalam menjalankan usahanya, Bu. Apa yang coba dikejar di sana dan apa yang coba untuk dilakukan di sana untuk benar-benar bisa menjaring masyarakat desa berbelanja di sana dan bisa dikatakan menggerakkan perekonomian di desa ini sendiri? Yang pertama bahwasanya Mas Rudi perlu kami sampaikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sekonyong-konyong dihadirkan, tetapi adalah salah satu solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan? Satu, kebutuhan pangan terpenuhi. Yang kedua, harganya terjangkau. Sehingga dilahirkanlah Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi infrastruktur penataan rantai pangan. Hingga masyarakat yang ada di lapisan paling bawah, yaitu masyarakat desa dan kelurahan, itu memiliki keterjaminan untuk mendapatkan kebutuhan pangan atau kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Nah, agar Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya bisa sustain, maka kami mendesain model atau gerai bisnis yang didesainkan itu sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari para masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Di antaranya apa? Kebutuhan sembako, terutama barang-barang subsidi negara, minyak, beras, gas LPG, pupuk, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, seperti halnya ada gerai klinik, ada gerai sembako, ada gerai obat-obatan, ada gerai logistik, dan juga ada gerai potensi desa. Jadi ini model desain bisnisnya ini kita rancang sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang ini akan berada di sekitar masyarakat di desa dan kelurahan. Yang kedua, ada model bisnis sesuai dengan potensi unggulan desa. Ini didesain agar setiap desa, masyarakatnya melalui pengurus dan kepala desanya bisa memetakan, menganalisa potensi desanya masing-masing, dipetakan,
Nanti mereka bisa mengkapitalisasi potensi desanya ini kemudian bernilai secara ekonomi, kira-kira Baik. begitu. Sehingga penambahan nilai ekonominya dikelola di Koperasi Desa Merah Putih, dipasarkan di desa tersebut, kalau misalkan masih surplus atau kelebihan barang, akan dikirim ke desa yang lain. Tentu saja kami perlu sampaikan, antara Koperasi Desa Merah Putih satu desa dengan desa yang lain, ini adalah sebuah jaringan ekosistem. Baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan antara satu desa ini kelebihan barang, maka bisa dikonsolidasikan, bisa dikirimkan ke desa yang lain agar tidak terjadi drop harga. Baik. Dulu kita sering alami misalkan di desa A surplus panen tomat sehingga harganya tidak masuk akal, sehingga banyak dibuang di jalan. Dengan adanya jaringan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional ini, kita harapkan lagi tidak ada barang-barang hasil produksi bumi di satu desa dibuang secara percuma karena harganya tidak masuk akal dan itu tidak terserap oleh pusat. Kita Baik. harapkan nanti bisa dikoordinasikan dan dikonsolidasikan ke daerah yang lain yang lebih membutuhkan sehingga harganya masih bisa layak diterima oleh petani. Baik. Bu Farida, ini terkait dengan skema bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih. Apakah ada target penjualan dari tiap koperasi yang beroperasi dan bagaimana dengan skema misalnya break even keuntungan terkait dengan apa yang sudah dibeli dan dikeluarkan dari fisik, bangunan dan lain sebagainya. Apakah ada skema-skema tertentu terkait dengan menjaga supaya koperasi desa ini tetap sustain, bisa untung di tengah persaingan bisnis di wilayah pedesaan, ada warung, mungkin juga ada retail modern, ada pasar di sana. Bagaimana menjalankan itu semua? Yang pasti satu, kita mendorong tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini secara profesional. Sehingga dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian pendapatan itu bisa terukur secara akuntabel, kira-kira begitu. Termasuk yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya model desain bisnis yang didesainkan, prototipenya itu ada gerai sembako, gerai klinik, gerai obat, dan lain sebagainya, termasuk gerai logistik ini adalah hal-hal yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Yang kedua, tentu saja karena dikelola secara profesional, maka kemudian kita berharap seperti tujuan di awal tadi, Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan untuk memberikan solusi pada masyarakat terkait dengan kebutuhan barang sehari-hari. Jadi masyarakat ini bisa nyaman, hidup nyaman, tenang, kalau kebutuhan sehari-harinya penuhi, barang kebutuhan sehari-harinya ada dan harganya terjangkau. Nah, itu juga yang kemudian kita desainkan di Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, tata kelola yang profesional ini yang kemudian kita awasi, kita kelola secara digital, Mas. Ya. Dengan keterlibatan digitalisasi ini kita berharap profesionalismenya tinggi, gitu, transparansinya juga tinggi sehingga kami di Kementerian Koperasi yang melakukan pendampingan dan juga pengawasan bisa lebih mudah untuk menjangkau mereka dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan. Itu yang selalu kami dorong dan kami sampaikan kepada seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih termasuk di Agrinas. Kenapa kemudian Agrinas ini kita libatkan dalam operasionalisasi yang kemudian nanti akan ditugaskan seorang manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang melakukan pelatihan. Itu bagian dari kami mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional sehingga keterjualannya barang, keuntungannya, modal yang digunakan semuanya terukur, kira-kira begitu. Itu bagian dari kami untuk memitigasi resiko terkait dengan kerugian-kerugian yang ada. Baik, terima kasih Ibu Wamen Koperasi, Bu Farida Fariha sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime pada malam hari ini. Ada harga yang terjangkau dan juga lokasi dari Koperasi Merah Putih yang accessible buat warga ataupun masyarakat desa. Terima kasih Bu Farida, kita berharap yang terbaik dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih dan selamat bertugas buat rekan-rekan manajer yang sekarang sedang pelatihan dan sebentar lagi nanti akan didistribusikan ke ribuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan bisa membawa amanat dari seluruh warga Indonesia. Terima kasih Bu Farida.